Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha Berdaulat dan Dia mengasihi kita. Bukankah hal itu menjadi dasar yang kokoh bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, karena Dia ada di pihak kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, secara akaliah kita mengakui bahwa Tuhan itu Maha Berdaulat dan Maha Besar, dan hikmat-Nya melampaui segala sesuatu. Namun pertanyaannya, bagaimana pendekatan kita kepada Tuhan sehari-hari? Misalnya, kita suka komplain kepada Tuhan, dan kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita tidak lagi bersyukur untuk apa yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita menganggap semua yang terjadi yang bagus itu lumrah kita dapatkan karena kita merasa itu berada di dalam usaha dan jerih lelah kita. Dan seakan-akan Tuhan, Dia tidak ada bagian di dalamnya. Namun bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan, pergumulan, bahkan penderitaan? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan yang kita percaya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Berdaulat, dan Tuhan yang mengasihi kita? Saudara, mari kita membaca Mazmur 25. Dari Daud, "Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah kesengsaraanku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 25 menyiratkan kepada kita bahwa pemazmur memang sedang dalam pergumulan dan penderitaan karena ia menghadapi musuh-musuhnya. Di dalam Mazmur ini pemazmur berseru kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari pemazmur
di dalam dia menghampiri Tuhan di dalam kesusahannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Merendahkan diri hadapan Tuhan adalah kesadaran bahwa kita membutuhkan belas kasihan Tuhan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan, yaitu hati yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Saudara, apa yang diungkapkan pemazmur dari sejak awal sampai akhir sebetulnya adalah sebuah permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana yang saya kutip dari firman Tuhan dikatakan, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Dari apa yang kita baca dari Mazmur ini, maka Mazmur ini sedikit pun tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan segala kesusahan dan penderitaan yang dialami pemazmur. Tetapi pemazmur justru memberitahukan siapakah Tuhan yang dipercaya. Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengingat segala rahmat dan kasih setianya yang dikatakan sudah ada sejak purbakala. Tuhan itu baik dan benar, dan Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dan jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Di situ pemazmur juga berkata, memohon ampun untuk kesalahannya, bukan karena kebenaran pemazmur, namun oleh karena nama Tuhan itu sendiri yang kudus, yang sanggup mengampuni kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Mazmur ini kita belajar bahwa bagaimana kita harus bersikap kepada Tuhan di dalam segala pergumulan yang mungkin bukan ekspektasi kita. Saudara, kita harus merendahkan diri hadapan Tuhan. Dan kita memang adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang penuh kasih setia. Dan kita adalah orang-orang yang seringkali mengambil jalan kita sendiri. Saudara, ketika kita merendahkan di hadapan Tuhan, maka yang diungkapkan dari mulut kita, dari hati kita adalah permohonan belas kasihan dari Tuhan. Dan itu keluar dari sikap hati kita yang takut akan Tuhan, yaitu hati yang menghormati, hati yang tunduk, hati yang taat kepada firman Tuhan. Saudara, itulah yang perlu dalam hidup kita ketika kita menghampiri Tuhan. Saudara, pemazmur berkata demikian dalam ayat 12-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, dari Mazmur ini, relasi kita dengan Tuhan sangat bergantung pengenalan kita kepada Tuhan. Sikap kita kepada Tuhan bergantung kepada pengenalan kita kepada Tuhan. Dan saudara, pemazmur memberitahukan bahwa takut akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan umat Tuhan. Mengapa? Karena itulah Tuhan berkenan dan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, mengapa demikian? Saudara, bukan Tuhan tidak mau menunjukkan jalan. Tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak peduli dengan jalan yang ditunjukkan. Dan Tuhan, Dia bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Saudara, mengapa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan?
Karena orang yang takut akan Tuhan, yang tunduk kepada firman-Nya, selalu mendekat kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mendekat kepada kita sebagai umat-Nya, tetapi seringkali kita mempunyai sikap hati yang menjauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan kesadaran bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan. Dan tentu orang-orang yang datang memohon belas kasihan haruslah mempunyai hati yang takut akan Tuhan, menghormati, tunduk, dan taat kepada firman Tuhan. Saudara, itulah orang-orang yang merendahkan diri, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami, menyadarkan kami bagaimana seharusnya kami bersikap kepada Engkau di dalam seluruh pergumulan, penderitaan, hal-hal yang tidak kami harapkan. Ajar kami selalu mengenal Engkau, ajar kami selalu hidup sebagaimana Engkau inginkan dalam hidup kami. Hal itu dapat kami kerjakan ya Tuhan ketika kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.